saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan kebetulan aku buka sesi Q&A-nya di Instagram @martasuherman dan di sini ada satu pertanyaan mengenai kesejahteraan fotografer. Makasih banyak buat teman-teman yang selalu kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman yang partisipasi pada saat pembukaan Q&A di sesi Instagramku @martasuherman. Di sini ada pertanyaan dari John Thor. Ini adalah pertanyaan mengenai bahas kesejahteraan para fotografer asik sih, Ci, buat insight para pemula. Nah, kita akan coba bahas yang satu ini, tapi sebelumnya saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, marketing, dan juga branding. Kita akan bahas satu pertanyaan yang lumayan sensitif ya dari John Thor di sini, kesejahteraan para fotografer. Artinya ini pembahasannya pasti mengenai uang ya. Ini adalah sebuah tema yang sebenarnya menarik untuk dibahas dan juga bisa dibilang sensitif juga gitu ya. Karena di sini sebenarnya apakah seorang fotografer bisa sesejahtera itu gitu. Di sini memang kalau kita boleh membagi market ya, market di dalam market apapun sebenarnya, apakah itu di jualan makanan, jualan baju atau apapun, selalu kita akan membagi tier-tier dari market yang kita punya gitu ya. Apakah dari kelas A, di kelas B, di kelas C gitu ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui juga fotografer itu ingin bermain di daerah yang mana gitu, di daerah status ekonomi yang mana. Karena balik lagi hukum piramid itu selalu berlaku gitu ya, di mana kalau kita masuk ke dalam tier 1 yang paling atas, di mana bisa dibilang pemainnya lebih sedikit gitu ya, tapi angkanya mungkin lebih besar. Kemudian yang kedua gitu ya, mungkin harganya lebih murah, marketnya lebih banyak, atau ketiga yang benar-benar berjibun semua ada di sana gitu ya. Jadi ini mungkin pendapatku bisa salah, bisa juga benar gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini memang di Indonesia itu banyak banget sebenarnya seniman-seniman yang memang memiliki skill yang sangat luar biasa gitu. Memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa, dan fotografi bisa dibilang salah satu skill yang mungkin sudah mutlak dimiliki oleh teman-teman di Indonesia. Jadi banyak banget kalau aku lihat, kita ke Jogja, kita ke Bali, gitu, kita ke Bandung, banyak banget teman-teman seniman yang memang sebagus itu skillnya. Tapi yang mungkin jadi pertanyaan adalah, apakah dengan skill ini saja akan cukup memastikan kita mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya, atau memastikan kita pasti memiliki penghasilan yang konsisten tiap bulannya gitu ya, sehingga kita bisa sejahtera untuk kehidupan kita sehari-hari. Satu buah drama yang biasanya selalu dihadapi oleh teman-teman freelancer itu biasanya ketika proyekan banyak gitu ya, kerjaan kita wah benar-benar di atas angin banget gitu ya, kita ngerasa income udah masuk terus-menerus gitu ya, tapi pada saat bulan-bulan lagi surut nih ya gitu, kerjaan lagi sepi, nah itu kita mulai makan dari celengan kita aja, dari tabungan gitu. Jadi itu selalu menjadi satu drama di mana seorang freelancer pastinya akan berhadapan dengan kondisi yang sama, mau freelancer apapun ya menurutku, mau dia di seorang videografer, fotografer, atau apapun itu. Ini yang mungkin menjadi satu tantangan ketika orang memulai menjadi seorang fotografer, itu kesannya menjadi sesuatu hal yang sangat mudah gitu, kayak yang penting gue punya kamera, gue punya lensa, punya memori gitu ya, bahkan mungkin sedikit lighting, otomatis gue bisa menjadi seorang pengusaha yang bergerak di jasa fotografi gitu. Tapi mungkin tidak berpikir terlalu panjang tentang strateginya dalam bisnis itu sendiri. Karena balik lagi pada saat kita menjalankan satu buah bisnis, kita itu kan harus berpikir sangat panjang ya. Kita harus berpikir kita mau spesialisasi di mana, lalu kemudian kita mau bawa ini kemana, lalu bagaimana kita competing dengan kompetitor kita gitu. Nah, proses yang panjang ini mungkin tidak dijalani oleh semua orang. Jadi ada baiknya buat teman-teman di sini yang mungkin ingin menjadi seorang fotografer profesional, ada baiknya mempelajari kompetitor kita siapa, gitu ya. Kompetitor kita siapa,
kita ini akan berhadapan dengan siapa. Misalkan kalau teman-teman di sini sebagai fotografer wedding yang mungkin lokasinya di Yogyakarta misalnya, teman-teman harus tahu di Yogyakarta ini teman-teman akan bertemu dengan siapa nih kompetitor yang ada di sana, yang menjadi benchmarknya kamu, yang akan kamu lawan di sana. Nah, di situ nanti otomatis kamu akan belajar tentang strategi pricing. Apakah harga kamu terlalu tinggi, apakah harga kamu terlalu rendah, gitu. Lalu bagaimana dengan output dari stylingnya, gitu ya. Lalu gaya-gaya fotonya, gitu. Itu seperti apa yang akan kamu deliver. Jadi pada saat kita melakukan satu buah bisnis itu berbeda pada saat kita berpikir kita as a photographer atau kita sebagai seorang businessman, gitu. Businessman yang kita menjalankan fotografi sebagai bisnis kita. Di sini otomatis fotografer dengan skill fotografi saja menjadi tidak cukup kalau kita ngomong tentang kesejahteraan gitu ya. Jadi pada saat kamu ingin mendapatkan fixed income, memang agak sulit ketika kamu menjadi seorang freelancer. Ada baiknya kamu bekerja pada satu senior tertentu atau satu perusahaan tertentu yang memang sudah settle di sana. Misalkan ada perusahaan fotografi A gitu, lalu kemudian kamu kerja di sana sebagai karyawannya, fotografer in-house-nya, itu mungkin otomatis kamu sudah akan pasti mendapatkan gaji yang fix juga. Gaji yang fix, pekerjaan yang mungkin juga sudah fix, dengan bonus juga yang sudah fix gitu. Berbeda dengan kamu as a freelancer. Jadi dua hal yang berbeda pada saat kamu berbicara tentang skill fotografi dengan kemampuan kamu melakukan bisnis. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Lalu kalau kembali lagi kita lihat market Indonesia, sebenarnya ada banyak apa aja sih yang ditekuni oleh teman-teman yang menjalankan profesi sebagai fotografer. Kalau aku lihat kurang lebih nih ya, kalau teman-teman di sini ada pendapat yang berbeda juga boleh tuliskan di kolom komentar. Menurut aku yang pertama paling besar adalah wedding. Wedding photographer itu bisa dibilang ada di mana-mana ya. Itu yang sangat ngejamur, mulainya sangat gampang karena teman kamu kawin lalu kamu otomatis jadi wedding photographer-nya mereka gitu ya. Itu karena saking mudahnya memulai itu otomatis menjamur di mana-mana. Nah, yang kedua yang biasanya lumayan banyak selain wedding biasanya masuk ke event. Ya, event fotografi ini biasanya banyak nih. Jadi kalau misalkan ada acara tertentu, konser, kawinan, nikahan, nah itu otomatis biasanya mirip-mirip nih sama fotografer wedding gitu ya. Lalu kemudian masuk ke foto keluarga. Foto keluarga juga biasanya dalam satu rangkaian yang masih sama. Nah, setelah itu mungkin di atas itu ada yang masuk ke dalam fotografi yang ke produk gitu ya. Produk yang sifatnya mungkin makanan ataupun foto produk yang memang dijual rasanya seperti di platform-platform seperti keranjang kuning gitu ya, keranjang orange. Nah, di sana akan muncul beberapa orang-orang yang menjual jasa untuk foto-foto produk tersebut, fashion gitu ya. Nah, yang biasanya lumayan kecil marketnya di atas itu adalah fotografer-fotografer yang masuk ke ranah komersial yang arahnya lebih ke advertising. Gitu. Nah, di sana bisa dibilang pemainnya tidak banyak, tapi membutuhkan modal usaha yang jauh lebih besar. Nah, biasanya yang fotografer masuk ke ranah ini, mereka bekerja sama dengan satu production house tertentu gitu ya, sehingga si production house ini yang mensuplai cash-nya gitu, yang melakukan investing uangnya atau cash-nya ini sendiri, sehingga pada saat melakukan produksi, fotografer hanya membawa badannya, bawa jasanya gitu ya. Lalu the rest dari production itu di-handle oleh production house ini sendiri gitu. Dan ini ranah yang bisa dibilang cukup kecil kalau di-compare dengan teman-teman yang bermain di wedding fotografi. Jadi, apakah dengan kompetisi yang segitu ketatnya di dalam wedding fotografi, apakah ada yang survive di sana gitu, atau ada yang bisa menjadi tier pertama? Pasti ada gitu, tapi harganya juga mungkin tidak murah, marketnya juga lebih kecil gitu ya. Jadi balik lagi, kalau kita bahas tentang kesejahteraan, tergantung kita mau main di tier mana. Kalau teman-teman bermain di tier yang kecil, tidak salah, tapi di sini artinya teman-teman harus bermain dengan kuantiti yang besar, karena mungkin cuannya kecil, sehingga kuantitinya harus banyak gitu ya. Berbeda mungkin dengan yang harga lebih tinggi, tapi kita nggak main volume, tapi main quality di atas. Jadi itu yang menjadi tantangan terbesar pada saat teman-teman
berubah dari fotografer yang sifatnya mungkin hobi aja, kemudian menjadikan fotografi sebagai profesi gitu. Jadi itu yang menurut saya harus bisa dipikirkan pada saat kamu memang benar-benar ingin masuk menjadikan fotografi sebagai sumber kesejahteraan kamu itu gitu. Nah, di sini menurutku tidak ada salahnya untuk mencoba, tapi harus dipikirkan juga secara planning jangka panjangnya. Karena tidak sedikit ya fotografer yang akhirnya gulung tikar, atau fotografer yang akhirnya alih profesi jadi jualan yang lain gitu. Ya mungkin karena memang tidak ada bisnis strategi yang terbentuk dengan baik gitu, atau balik lagi kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih besar, kita dibutuhkan modal yang lebih besar, bahkan kadang-kadang badan usaha juga butuh yang lebih jelas gitu, menggunakan PT gitu. Nah itu pastinya banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Jadi kalau ditanya kesejahteraan nih, buat aku topik yang sulit dibahas karena detailnya sangat banyak. Tapi balik lagi, kalau teman-teman punya opini yang berbeda mengenai kesejahteraan para fotografer, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira menurut kamu gimana? Atau mungkin yang terjadi di saya di sini di Jakarta berbeda dengan kondisi di kota kamu dimanapun kamu berada. Jadi teman-teman bisa share juga di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan bisa saling mencerahkan sesama teman-teman fotografer di sini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.